PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. Halo, apa kabar Sobat CSA? Semoga Sobat CSA selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam berbagai aktivitas yang saat ini sedang dilakukan. Sobat CSA, senang sekali saya Edwin Sebayang dari MNC Asset Management yang akan memandu kegiatan pada hari ini yang akan sangat berguna bagi para viewer untuk bisa mengikutinya. Seperti kita ketahui, CSA Community dan Asosiasi Analis Efek Indonesia sejak bulan Juli menyelenggarakan rangkaian kegiatan CSA Award 2022 yang mengusung tema Building an Adaptive Capital Market Industry in the Post-Pandemic Digital Era. Terdapat kegiatan CSA Research Competition yang diperuntukkan bagi umum dan mahasiswa untuk melakukan riset terhadap performa emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, terdapat unboxing emiten yang ini memang benar-benar sangat perlu diikuti Bapak Ibu ya. Seperti yang sesaat lagi akan Bapak Ibu saksikan. Hari ini unboxing emiten memasuki volume keempat ya dengan tema Intip Strategi dalam Kinerja IPCM di tengah tantangan ekonomi global ya. Jadi ini salah satu emiten yang perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu ikuti ya. Karena ini berkaitan dengan juga kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Unboxing ini akan menyajikan detail mengenai kinerja perusahaan, prospek maupun tantangan atau hambatan, serta peluang perusahaan ke depannya. Selain itu, memperkuat keyakinan masyarakat Indonesia dan pelaku pasar untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tentu keyakinan didasari dengan adanya emiten-emiten yang tidak saja populer, tetapi memiliki kinerja yang berkualitas. Dalam hal ini adalah terutama kita mengikuti tentang kinerja fundamentalnya. Sudah hadir di studio CSA di jaringan virtual narasumber kita. Selamat siang Ibu Relni Devianti selaku Direktur Keuangan dan SDM. Nah ini Ibu ini sangat penting sekali nih karena dengan mengatur kinerja keuangan kita akan mengetahui tentang kinerja fundamental perusahaan tersebut. Serta Bapak Edi Haristani ya, Haristiani ya, mohon maaf Pak, selaku Sekretaris Perusahaan PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM, kode tiker di Bursa Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Pak, selamat siang menjelang sore nih, Pak Edwin dan sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Itu yang terpenting sekarang Bu ya. Iya. Sebelum memulai unboxing emiten hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami serta follow Instagram kami di @CSA_awards. Baik, di segmen pertama ini kita akan mencoba untuk mengetahui ya tentang emiten PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau kode tiker EPCM langsung dari sumber utamanya ya. Ini benar-benar suatu hal yang langka sekali ya bisa kita ketemu langsung dengan pengelola dari emiten tersebut. Boleh diperkenalkan diri Bu?
Baik, selamat sore ya. Ini mungkin ya Pak ya, sudah sore soalnya. Selamat sore Pak Edwin dan juga Ya, Sobat sore, Bu. CSA. Senang sekali ini kita dari JAI, dari PT Jasa Armada Indonesia Terbuka, IPCM, ini dapat kesempatan untuk hadir di sini, ketemu sama Sobat CSA semua. Di sini saya, Reni, mewakili dari jajaran manajemen IPCM. Posisi saya saat ini sebagai Direktur Keuangan dan SDM. Luar biasa, Bu. Dan tentunya nggak lengkap ya Pak kalau cuma saya sendiri gitu Iya. kan. Jadi saya ditemani nih Pak oleh sahabat karib saya. Sahabat karib saya itu Pak Edi Haristiani. Beliau ini sebagai Corporate Secretary dari IPCM. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Ini udah dikenalkan Sobat CSA dan khususnya Pak Edwin. Ini terima kasih ini kesempatannya Pak Edwin Sama-sama, tatap Pak. muka dengan kawan-kawan Sobat CSA juga unboxing hari ini. Unboxingnya mungkin bukan really unboxing ini, mungkin just deeply unboxing. Kan udah tahu ya, kita pas melantai juga ya apa namanya reporting kita juga beberapa Iya. di cover para analis. Ini tahun saya ketiga di IPCM Bapak Ibu sekalian, luar Pak Edwin. Sebelumnya di Pelindo Investama, Iya. jadi yang mengelola investasi pada saat itu di Pelindo ini ada banyak anak usaha. Iya. Nah, kebetulan yang TBK pertama kali kita ini, Oh, oke, pertama iya, kali benar. Saya kira demikian Pak perkenalan singkat kita nih. Ya, Baik, terima kasih. terima kasih Bapak Denbu atas perkenalannya ya. Nah ini jadi kita udah mulai pelan-pelan ya, kita coba akan untuk menguliti ya, wah ada bahasanya. Supaya ini para investor, Bapak Ibu teman-teman di market ya, itu bisa mengetahui ya, apa sih kegiatan sepak terjangnya dan terpenting nih outlooknya seperti apa nih, apa yang akan dilakukan oleh IPCM ya ke depannya, itu penting sekali ya. Jadi mungkin untuk pertama-tama Bapak Ibu ya boleh tolong dijelaskan mengenai Jasa Armada Indonesia atau IPCM. Ini merupakan perusahaan yang seperti apa sih Bapak Ibu? Silakan. Jadi, Iya, Free aja. biar lebih seru nih Pak. Jadi mungkin rekan-rekan yang biasa main ke Priuk ada lihat kapal ditarik ya untuk masuk itu. Nah itu sesungguhnya adalah suatu kegiatan mandatori untuk keselamatan kapal, which is itu berlaku internasional. Iya. Jadi ada International Maritime Organization IMO itu, kemudian yang mengatur untuk keselamatan pelayaran itu kalau kapal yang keluar masuk itu, kemudian turun ke tingkat nasional kita, National Competent Authority-nya Iya. itu adalah Departemen Perhubungan. Oh, oke. Kemudian Departemen Teknisnya Perhubungan Laut, kemudian yang mewajibkan beberapa peraturan-peraturan termasuk Permenhub nomor 57 mengenai pemanduan dan penundaan kapal Bapak Ibu sekalian. Nah dari situlah diatur. Jadi kapal yang masuk itu berlaku internasional Pak. Harus ada yang memandu, kenapa? Iya, Untuk masalah really keselamatan, masalah-masalah keselamatan yang sangat urgent sekali. Karena tidak semua orang yang tahu alur masuk ke dalam setiap itu. Dan itu berlaku di seluruh dunia termasuk kita. Jadi standar global nih Pak ya. Betul sekali. Iya. Jadi kita itu yang mandatory kegiatannya pertama itu aspek keselamatan, yaitu pemanduan itu sendiri. Nah, pemanduan itu sendiri ada pandunya, pilotnya. Jadi semua kapal yang akan bersandar atau akan masuk itu udah secara global udah ngerti ya Pak, termasuk yang diterapkan oleh IPCM. Tapi diatur lagi Bapak Ibu sekalian, yang wajib pandu itu misalnya contohnya diatur kapal yang panjangnya 70 meter, di atas 70 meter, gross tonnage-nya 500 gross tonnage-nya. Di bawah itu dia tidak wajib pandu, tapi kalau dia minta, nakodanya minta akan kita layani. Jadi seperti itulah diatur. Nah, nah kapal pemanduan tadi aspek keselamatan, orangnya itu disertifikasi, kemudian kapalnya ada namanya sarana bantunya, yaitu takbut kapal tunda. Ini yang kami miliki sekarang ini. Nah, jadi di pemanduannya aspek sisi keselamatannya mandatori itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kami ini sebagai BOP, jadi penyelenggaranya itu sebenarnya otoritas pelabuhan dan kesan bandaran. Tetapi bisa melimpahkan ke badan usaha pelabuhan. Kami ini JAI merupakan badan usaha pelabuhan. Nah, dilimpahkan ke kita sehingga yang menjadi bisnis kita adalah penundaannya itu sendiri. Karena tentu saja ada investasi kapal tundanya, kemudian biaya yang kita keluarkan dan sebagainya. Nah itu ringkas Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ke Priok, yang narik kapal ke pelabuhan itu, sandar di terminal itu,
adalah kita itu Pak, kalau di Priok itu oke. ya, PT Jasa Armada Indonesia, kapal-kapal kita. Saya kira tuh yang secara singkat usaha kita ya Bapak Ibu sekalian ini Pak Edwin. Jadi itu termasuk sebuah kapal berbendera Indonesia, luar negeri semua segala macam harus Betul mengikuti Pak. aturan Nah, itu. Ya. tadi cerita mengenai bendera nih, kita akan senang sekali happy kalau benderanya asing Pak. Karena cuannya beda Pak kalau benderanya asing. Ongkos parkir lebih mahal ya. Ongkos parkirnya lebih ada ininya lah. Kalau yang bendera Indonesia tetap keselamatan semuanya harus selamat. Oke. Tidak ada pembedaan pelayanan, Ya, ya. tetapi tarif untuk pelayanannya berbeda. Iya. Saya kira singkat seperti itu. Jadi IPCM itu Pak, secara singkatnya penyelenggara pelayanan pemanduan dan penundaan, dan juga ada jasa maritim lainnya yang tadi sudah disampaikan Pak Edi juga. Jadi bergeraknya di bidang itu Pak. Jadi apakah termasuk kan misalnya kapal mau merapat, nah setelah itu nanti kalau memang kapal mau pergi itu termasuk juga ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Oke. IPCM sudah berapa tahun sih Bu melantai Pak di Bursa Indonesia? Kalau melantai Pak, sebenarnya bisnis yang tadi Pak, pemanduan penundaan itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Oke. Jadi sebenarnya pelayanan itu sudah ada dari tahun mungkin 1960 lah, Iya, sudah iya. melekat di Iya. pelabuhan. Iya, gitu. iya. Dan sudah ada, cuman posisinya adalah satu divisi atau unit kerja. Nah, Oh. kemudian baru di tahun 2013 ya Pak Edi ya, Betul. 2013 benar-benar sangat bergerak PT gitu ya, sebagai anak perusahaan di 2013 dan melantai di bursa itu di 2017. Oh, oke. Itu Sudah 5 tahun berarti. secara formal ya Pak Iya. Bu ya. Sudah 5 tahun untuk melantai ini. Ya. Jadi apa yang membedakan Pak otomatis ketika Bapak sebelum perusahaan Bapak sebelum IPO dan sesudah IPO apa yang dirasakan? Tentunya kalau sebelum IPO dengan sesudah IPO Pak, dari sisi tanggung jawab kita ya, maksudnya dari sisi aspek governance tata kelola harusnya lebih baik. Gitu. Kemudian juga dari sisi pelayanan kita kan lebih fokus ya Pak Edi. Iya. Dalam artian kita lebih fokus untuk penyediaan pelayanan dan dalam rangka meraih pasar juga. Rata-rata tuh mitra itu akan lebih confidence kalau berbisnis dengan perusahaan yang sudah TBK gitu, Pak. Jadi ya secara ini kita juga dituntut untuk menerapkan GCG dan semuanya, standarisasinya itu juga harus lebih baik. Nah itu setelah penerapan tersebut apakah berpengaruh langsung pada kinerja Bu? Ya, Langsung. ya mungkin kalau di sini ada jangan-jangan ini pemeriksa CSA-nya sudah ada yang jadi pemegang saham kita ya. Karena kita ada 5.600-an ya Pak Edi ya. SID ini. Iya, pemegang sahamnya. Nah, itu Pak kalau bisa dilihat sama sobat-sobat CSA ini di sini dari yang waktu kita IPO sampai dengan posisi saat ini itu peningkatannya sudah luar biasa. Iya. Peningkatan dari sisi laba dan juga dari sisi performance. Gitu. Nah itu diperoleh dari ini Pak. Kebetulan kan tadi seperti disampaikan oleh Bu Reni tadi, beberapa klien kita itu ada yang preferensi dengan perusahaan TBK. Kebetulan kita ada klien kita yang lumayan kita memperoleh pendapatan banyak, dia banyak orang Jepangnya di sana. Iya. Dan alhamdulillah ini udah tahun kedua mau perpanjang bisnis dengan kita. Salah satunya kita bidding menang salah satunya karena kita TBK. TBK nih Pak. Itu yang sekadar untuk ini unboxing nih untuk kawan-kawan nantinya jangan Lebih takut confidence ya. Pak. Memang ada pengelolaan yang sedikit beda ya tentu saja karena kami pertama Pak perusahaan anak usahanya Pelindo yang pertama di melantai di bursa. Jadi memang butuh effort yang luar biasa untuk perubahan tata kelolanya lah terutama. Karena kan harus lapor OJK, apa-apa harus dilaporkan, demo sedikit juga harus dilaporkan. Kemudian ada rutin 3 bulanan, tahunan. Saya kira itu tuh yang menarik tuh Pak. Iya. Oke, jadi apa sih alasan kenapa Pelindo milih IPCM ini untuk melantai atau IPO di bursa? Ada alasan khusus atau penugasan khusus kan, Bapak Ibu? Pada waktu itu ya Pak, memang kan ada beberapa bisnis, sektor bisnis yang mungkin yang kira-kira digadang ini kira-kira mana yang layak untuk IPO. Salah satunya adalah IPCM ini gitu kan. Dari sisi bisnis sudah siap. Terus kemudian memang dengan kita melantai di bursa, tentunya kan kita juga dapat fresh fund ya Pak pada saat itu. Dan juga untuk pengembangan dalam rangka investasi dan yang lain-lain gitu.
Jadi dari sisi prospek bisnis juga marketnya juga di samping captive yang dari Pelindo gitu, dan juga kita juga terus mengembangkan untuk bisnis-bisnis di luar dari captive market itu yang ada. Jadi pada saat waktu itu tadi bahwa ini IPCM ini adalah yang pertama. Paling siap gitu, lah kira-kira ya. melantai di bursa pada Itu masa jadi itu. Dan terbukti alhamdulillah sih ya sampai saat ini. Ada message khusus gak sih dari atas gitu pada IPCM ini waktu ingin melantai itu? Apa semangat apa yang ingin dibawa sebetulnya? Kan gini Pak, inisiatif ini tentu saja di tingkat high level dilakukan oleh di holding kita pada saat itu, dan kultur kita di BUMN ini kan belum ada yang TBK kita Kemudian kita lihat banding-banding dengan beberapa yang sudah emiten anak usaha lain, kelihatan menarik. Nah, misalnya untuk penambahan belanja modal umpamanya. Ini kan salah satu cara yang menarik ini kita memperoleh fresh money, dan ini terbukti Pak, alhamdulillah uang kita belanjakan untuk belanja modal kapal-kapal tunda itu, dan itu menghasilkan yang pendapatan yang luar biasa. Nanti bisa kita tanyakan kita diskusikan hari ini setelah jadi pertama itu memang inisiatifnya tentu saja untuk penambahan untuk belanja modal kita yang mencari fresh money. Tata kelola itu mengikuti saya lihat, dan itu jadi contoh kita, role model juga untuk anak usaha yang berikutnya, yang saudara kandung kita yang juga melantai Car Terminal di sisi. Jadi selain untuk penambahan misalnya kayak kapal-kapal tak tadi, apalagi Pak dana hasil dari IPO itu digunakan? Sebagian besar Pak kita buat investasi. Untuk penambahan aset kapal. Jadi memang mayoritas dana proceed yang dari IPO itu kita investasikan ke sana. Sudah berapa kapal Bu kalau boleh tahu Bu? Kapal yang sudah ready, sudah berjalan terlaksana itu sudah ada 4 kapal. Itu yang setelah dari IPO Bu ya? Dan posisi saat ini kita juga lagi bangun juga Pak 4 kapal lagi. Jadi ada 1 kapal tunda, terus kemudian ada 3 motor pandu juga. Dan di samping itu kita juga ada rencana mau pengadaan lagi untuk 2 kapal tunda lagi. Tapi yang ini sedang proses ya Pak, proses pengadaan. Tapi kalau yang 4 kapal tadi, 1 kapal tunda dan 3 motor pandu itu sudah berjalan sih Pak. Wah, menarik sekali Sobat CSA ini, karena dengan adanya penambahan aset otomatis diharapkan nanti top line dan bottom line akan meningkat. Nanti kita akan dengarkan dari narasumber dari PCM kira-kira seberapa besar nih mereka akan bertumbuh setelah mereka IPO tersebut Sobat CSA, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan ke segmen kedua Sebelum itu kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami serta follow Instagram kami di @csa_awards.
Sobat Cesa, terima kasih ya masih bersama kami Unboxing Emiten ya. Sekarang ini kita akan memasuki segmen kedua ya, Unboxing Emiten yang akan membahas lebih mungkin mendalam lagi seputar tata dan prospek dari emiten ya. Jadi mungkin bisa kita mulai ya. Bagaimana Bapak dan Ibu kinerja IPCM sendiri dari mulai pada masa pandemi hingga saat ini. Jadi mungkin dari awal tahun 2020 kali Bapak Ibu ya. Iya. Silakan. Sebenarnya masa pandemi itu challenging buat kita semua ya Pak. Iya, Jadi tidak bisa dipungkiri itu semua terdampak. Tapi alhamdulillah kalau IPCM itu malah dari 2020 dia bisa survive, terus mulai udah rebound. Dalam artian 2021 kemarin Pak, laba kita tuh meningkatnya sudah 70%. Wow. Year on year meningkatnya 70%. 2021 kemarin bottom line. Tapi waktu kemarin lockdown itu benar-benar lockdown atau masih tetap ada aktivitas sebetulnya sih? Ada aktivitas. Ada Karena tetap kan kita kan di aktivitas. pelayanan Benar, publik ya, benar, Pak, publik, safety. ya, ya. Jadi yang terdampak dalam artiannya WFH, WFO itu paling cuman yang di teman-teman di kantor aja. Iya, Tapi iya, kalau di iya. lapangan kan kita nggak bisa seperti Ya nggak mungkin, itu. ya harus langsung Iya. terjun. Kapal nggak boleh stop Pak. Iya benar, benar. Pelayanan benar. tetap jalan. Incoming, Pak, outgoing itu harus Iya. Iya, iya. Jadi secara pendapatan kita tetap tumbuh dan secara laba juga. Oh. Nah, apalagi posisi yang sekarang ini untuk semester 1 pun dibandingkan dengan tahun lalu Iya. Pak, kita lebih naik lagi. Meningkat saya lihat yang Iya, kalau nggak salah dari sekitar sisi- 7%-an Iya, Ibu. 7%-an dari sisi pendapatan Iya, naik, iya. terus kemudian dari sisi labanya pun Iya. juga naik. Jadi, Jadi memang ya challenging, tapi mau nggak mau kan kita harus gimana caranya ya Pak ya. benar, gitu. benar. Tetaplah, karena kan kita IPCM juga berkomitmen kan kepada para investornya nih yang udah percaya sama IPCM gitu. Gimana caranya kita untuk survive. Iya. Nah, ini ada apakah inflasi dan tatanan ekonomi global mempengaruhi kinerja IPCM nggak sih Bapak Ibu? Pengaruhnya ada. Kalau misalnya Gimana? Bu? tatanan ekonomi global, tentunya Pak, kalau kita ngelihat mungkin dari sisi produktivitas, walaupun ada penurunan tadi mungkin kalau kita lihat Perlambatan. traffic ya, pelambatan traffic. Oh, traffic ya. Mungkin itu ada, mau tidak mau itu kan Benar, ada benar. Pak. Tetapi ya tadi mungkin Pak Edi ya blessing juga. Mungkin yang dilayani kapal luar negeri, Iya, gitu iya. Pak. Jadi tarifnya berbeda. Terus kemudian juga kita juga tidak lupa kan kita juga harus efisiensi ya Pak. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, semuanya harus satu ekosistem itu kan. Mulai bulan apa sih Pak di tahun 2021 atau 2020 yang mulai kelihatan bahwa kapal-kapal udah semakin banyak lagi tuh? Tepatnya kalau memang Bapak Ibu masih bisa mungkin mengingat yang Jadi mulai gini, kan rame lagi. di Cina itu kejadian tuh kita 2019 Iya, akhir mereka iya, mulai Desember, itu. iya, Tapi iya. belum nyampe ke kita tuh. Benar, Indonesia benar. still waiting lah. Iya, Nggak masih kelihatan ya, nggak terlalu worry. Tetapi masuk 2020 Maret itu tuh ya, mulai betul. itu memang ada ada penurunan Iya, Pak, iya, slop iya. kita penurunan di pelabuhan umum. Pelabuhan umum itu mungkin kita kasih tahu nih rekan-rekan CSA. Pelabuhan itu artinya pelabuhan yang dikelola oleh katakannya Pelindo 2, tetapi kita kan ada terminal khusus Pak. Oke. Terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri yang kami layani secara B2B. Iya, iya, iya. Nah, di terminal umumnya itu turun, tetapi yang TOKS ini karena dia kebetulan bisnisnya itu hajat orang banyak, Oke. misalnya kayak seperti pasokan gas, minyak, kita layanin kapal-kapal itu Iya, kan iya. mau itu krisis atau tidak, Tetap ya Pak ya. the show must go on, mesti dilayanin, kalau nggak akan mengganggu keseluruhan. Sehingga kontraktual kami itu tidak banyak terlalu berpengaruh dengan yang private sector ini tadi. Oh. Nah ini yang dan alhamdulillah itu kerjasama itu terus berlanjut. Nah kemudian di tahun 2021 mulai kelihatan Mulai juga kelihatan ya. turun ini apa namanya 2020 ya, 2020 akhir. sedikit ya. Hmm, 2021 Udah mulai nanjak naik. lagi Bu ya. Naik. Iya. sempat turun Pak, year on year-nya 2020 ya. 2019 tuh Iya, turun iya. sekitar 10%-an di bottom line. Tetapi di 2021 langsung 70% Iya, iya. naiknya kita. Karena mulai terbuka lagi Mulai kali lagi ya, Iya, sudah iya. mulai apa namanya marketnya udah mulai bagus lah ya. Iya, iya. Pertemuan sudah mulai ini dan apa namanya COVID itu sudah mulai melandai Iya, gitu iya. ininya. Nah kita berharap mudah-mudahan, cuman memang mudah-mudahan apa situasi ekonomi ini termasuk masalah apa namanya
BBM dan sebagainya Iya. nih kelihatannya memang Pak. Challenge Berapa persen tersendiri. sih sebetulnya komponen dari BBM? Tapi kan itu udah ngikuti ini kan Pak, harga internasional kan kalau untuk BBM yang dipakai oleh Takbot itu ya. Iya, tapi kan naiknya aduh berapa Sebenarnya ini bukan naik harga, ganti harga saya Nah, bilang. penyesuaian itu Penyesuaian. sebetulnya. Bukan penyesuaian tetapi ganti Penyesuaiannya harga. sesuai ya. banget gitu. Sesuai banget. Ini lah import kita bersama Betul. lah Pak. Mudah-mudahan krisis atau apalah ya di luar sana itu bisa segera menurun. Oke. Sedang baik-baik aja lah orang-orangnya sehingga nggak berpengaruh ke Indonesia. Iya. Itu challenging tuh Pak buat kita Iya, memang. Iya. Komponen biaya bahan Bahan BBM bakar, itu iya, termasuk benar. yang masuk bagian komponen yang cukup besar di kita sih Pak. Iya, karena memang transportasi soalnya iya, kan. Iya, betul. iya. Kan engine itu perlu diminumin BBM tuh untuk biar jalan. Iya. Nah, itu yang perlu Betul. kita ini kan. Oke. Mesti ditunjang efisiensi juga sih Pak, dan Efisiensi di mana nih Bu? efisiensi dalam artian untuk kita pengelolaannya, untuk administrasinya ya Oke. Pak. Terus kemudian di samping untuk sisi BBM-nya, Hmm. tentunya pada saat standarisasi pengoperasian kapalnya Hmm. kita harus optimal. Jadi Oke. kasarnya tidak ada yang terbuang Iya. tidak optimal gitu. Iya. Oke. Gitu. Nah, setelah IPO ini pencapaian terbesar apa yang telah diraih oleh IPCM atau telah dilakukan? Sekarang Milestone ini, yang benar-benar itu. kalau pada saat awal mungkin tadi juga sempat disinggung Iya, tuh ya iya. Pak ya, bahwa IPCM itu bermainnya di captive-nya tuh di pelabuhan-pelabuhan umum yang Oke. punya waktu itu kan sebelum Pelindo bergabung ya, itu Pelindo 2 saja. Tapi sekarang sudah merambah ke yang Oke. lain-lain. Sekarang itu kita sudah ada di Batam ya Pak, Iya. di Aceh. Oh, tapi belum seluruh pelabuhan, hanya pelabuhan terbesar atau gimana? Pemilihan daripada pelabuhan-pelabuhan yang akan dilayani oleh Iya. IPCM apa? Ini, Kriteria, Bu? ini tentunya Pak, nanti setiap potensi yang ada kita tentu akan jajaki, nanti Oke, akan evaluasi. oke. Nanti kira-kira yang menguntungkan dalam artian itu oke untuk dimasuki, itu kita bisa masuk ke situ. Dan dengan momen merger Pelindo nih Pak pada saat Oktober kemarin 2021 kemarin, ini makin terbuka Oke. peluang untuk PCM untuk bisa meluaskan pengembangan bisnis dari yang tadi semula cuman di Indonesia bagian barat lah istilahnya seperti itu ya Pak ya. Oh, di timur belum ada, Bu ya? Ya, sekarang Penjajakan, ini Pak. nanti bisa akan ke sana, Oke, peluangnya akan Wow, terbuka itu untuk ke sana. penjajakan baru berarti artinya apa? Revenue baru artinya apa? Iya, Profit pun mudah- akan naik doanya, gitu, iya. ya kan? Jadi makanya tetap harus support PCM. Nah, kan waktu awal-awal masih kita masih di papan pengembangan tuh Pak. Pemegang retailnya baru sekitar 700-an lah Iya, pada iya. saat itu kan. Sekarang udah 5.700-an. Wow, luar biasa ya. Udah di papan utama sekarang Iya, iya, dan waktu isu merger itu terjadi sempat auto reject atas juga tuh Pak saham kita. Iya. Ya sentimen positif lah Pasti, dengan perkembangan pasti, ini Pak, ya. dan itu bagi kita berkah juga sih, berkah dan mengkerek nama IPCM juga. Iya. Dan ini untuk pengembangan tadi benar katakan Ibu tadi kan dulu Pak kita wilayah regional 2 Pelindo 2 Terbatas sekarang ya, itu Pak. merger. Iya. Seluruh Sabang Wow. sampai Merauke. Benar-benar You captive can market. imagine benar-benar Pak ya. itu seluruh itu cuman kami tahu diri tadi tahun ini kita kapalnya dulu kita Iya. Siapan investasi dulu, Pak, kapalnya, ya. iya Iya, penyiapan iya. Arbana dan sebagainya nggak bisa langsung itu yang paling penting jadi SDM-nya Iya. dan kapalnya itu. Berarti nanti tiap-tiap pelabuhan akan disiapkan seperti yang ada di Tanjung Priok gitu, Bu ya, masuk kapal orang-orang segala macam dong ya. Bisa Tentu. besar banget ini multiplier yang berarti dong ya. Kalau untuk semuanya seperti itu Pak, tapi tentunya kan kita akan ngelihat dulu Pak mana perairan yang wajib pandu dulu gitu kan, penundaan. oke, Kita akan oke. lihat itunya. Iya. Wow. Baik, Sobat CSA, jangan kemana-mana. Tetap di channel kami ya, karena kami akan menginformasikan lagi ya hal-hal menarik lainnya ya. Kita jeda sesaat untuk mengikuti pesan pariwara berikut ini.
Sobat CSA, terima kasih masih tetap bersama kami unboxing emiten ya. Nah, ini sekarang kita akan memasuki segmen ketiga ya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya sudah tetap bersabar ya. Pertama itu adalah produk unggulan apa nih dari IPCM yang menjadikan IPCM ini ya menjadi leading di sektornya. Silakan. Kita ini kan di IPCM ini memang dari awal adalah pemanduan dan penundaan, which is core bisnis kita. Kemudian ada juga pengapalan atau shipping. Kemudian varian dari pelayanan kapal, kita sebut pelayanan kapal itulah bisnis utama kita. Nah, bisnis pelayanan kapal ini ada pemanduan dan penundaan. Tentu saja disinilah yang kami kuatkan. Di sini ada beberapa strategi yang kita lakukan. Pertama adalah untuk availability armada tunda kita terutama yang kita tingkatkan. Kemudian kemampuan SDM-nya juga kita tingkatkan. Jadi di dalam mengelola kapal itu ada namanya kru di kapal tersebut, kemudian ada nakoda, ada kepengurusan di kapal. Nah, kita tingkatkan certificate of competence mereka. Ada ahli nautika 3, ahli nautika 2 dan 1, kemudian certificate of proficiency itu training bertingkat yang wajib mandatori memang dilaksanakan. Ujungnya adalah keselamatan itu di samping aspek bisnisnya itu yang tidak kita lupakan Bapak sekalian. Itu Pak yang jadi benar-benar yang core-nya Pak ya. Betul. Ya. Nah, bagaimana caranya nih Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja? Strategi apa nih? Ini penting sekali ya, perlu kita dengar itu. Strategi apa nih yang akan dilakukan IPCM dalam waktu dekat ini? Ya mungkin tahun ini tinggal 4-5 bulan lagi. Nah, yang terpenting saya mau dengar juga itu adalah tahun depan nih. Ya kan sedikit aja bocorannya. Terima kasih. Tentunya ini Pak, kita tetap melakukan penjajakan potensi baru ya Pak, untuk pengembangan market. Gitu. Nah, di samping itu kita sudah mulai juga untuk penyiapan armada. Jadi armada kita itu kapasitasnya 2 kali 2.200 HP horsepower. Jadi ini tuh kalau untuk melayani kapal tuh untuk mother vessel pun itu juga sudah cukup untuk itu sudah mumpuni. Kan berapa kapal DWT 2 kali 2.200 HP. Itu bisa nanti berapa DWT nanti untuk dorong atau 6.000 ke atas. 6.000 ke atas ya. Untuk mother vessel itu bisa Pak. Nah, di samping itu perluasan pasar, kemudian dari sisi armada dan dari sisi servis, dari sisi operasional excellent tuh kita juga kita tingkatkan terus standarisasi operasionalnya. Tadi Pak Edi juga sudah sampaikan ada SLA SLG, terus kemudian penyiapan armada crewing dan yang lain-lain. Di samping itu kompetensi dan human resource itu kita juga siapkan Pak. Jadi semuanya tuh kita ingin satu kolaborasi semua gitu. Dari sisi orang, dari sisi people-nya, kemudian dari sisi asetnya juga. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan tadi ya kan, tadi sobat juga dijelaskan bakal menambah kapal ya dan apa yang dilakukan tersebut. Nah, bocorannya sedikit aja Bu, roughly aja lah. Kira-kira tahun depan ini kita bisa mengharapkan berapa persen kenaikan dalam hal top line dan bottom line untuk nggak perlu precise tapi mungkin range saja gitu lah, mungkin range saja. Tahun depan ya, ini akhir tahun aja belum boleh dibocorin. Boleh dong. Edwin nanyanya tahun depan. inilah keistimewaan daripada unboxing ini Bu. Nggak apa, roughly aja sih Bu, roughly gini Pak. Dengan yang tadi disampaikan, kapal kita mau jadi nih rencananya tahun depan. Terus kemudian kita juga lagi proses untuk pengadaannya. Gitu kan. Terus untuk tahun ini tentunya kita juga komitmen target harusnya tercapai. Kita inginnya semua target tercapai. Dalam arti berapa persen Bu? Hati-hati Bu. Saya akan bicara terus Bu. Kalau belum dapat jawabannya. Kalau sudah berani invest, berarti kan harusnya kita sudah tahu ke depan tuh akan dapatkan berapa kan ya Pak. Kira-kira marginnya lah Bu, kira-kira. Pak Edi diam aja Pak Edi. Pak Edi lagi berdoa jangan. Tentunya promising banget lah Pak. Promising ya. Itu dari tahun lalu kira-kira berapa persen Bu? Mungkin increase-nya gitu kira-kira. Range-nya aja sih.
Tadi kan udah masuk ke kuartal ketiga kan bentar lagi kan ya. Sebentar lagi ya. Ya, artinya udah setengah jalan di kuartal ketiga Intinya kan gini, itu. semester 1 pun kita sudah Iya, bisa dilihat benar. tercapai. Atau bisa Semester kita analyze seperti itu. 1. Ya, monggo. Halo. Udah, Kita serahin ke Pak Edwin untuk menganalisa. We are not saying that, Iya, but itu iya. Pak Edwin ya. Oke. berani oke, invest oke. loh kita. Iya, berani iya. Iya. invest gitu. Biasanya kalau investasi itu berapa tahun sih, Bu? BEP-nya, Bu? Macam-macam sih Pak, kalau Hmm. untuk kapal itu sekitar 3 sampai 5 ya. Oke. Kalau untuk Iya. kapal ya, untuk Iya. isinya gitu. Tapi tentunya kan juga kita ngelihat nanti untuk pengaman ini taruhnya di mana, bisnisnya Oke. seperti apa. Oke. Sekitar segitu sih, sekitar 3 sampai 5 tahun. Itu harusnya sudah Kalau sudah dapat bisa klien BEP. yang bagus, kita Iya. cepet tuh kembaliin modalnya. Rata-rata kalau Klien kita yang bagus itu moderat apa, lah Pak? gitu. Kriterianya, Pak? Mereka memang perusahaan-perusahaan bonafit yang which is sekarang multinational company Oke. umpamanya, dan ada kaitannya dengan kemudian produknya tuh untuk hajat hidup orang banyak, dan di sektor oil dan gas itu sangat menjanjikan. Saya kira itu apa Oke. namanya. Jadi tahun ini kan udah tambah berapa kapal tadi, Bu? 2 kapal ya? Proses 4 yang kapal nanti. Empat proses kapal. yang sekarang itu 4 Dan akan selesai di tahun depan. tahun depan. Kira-kira di bulan apa, Bu, kalau boleh dapat? Itu semester ya, semester Pertama, mungkin awal semester 2 mungkin. awal semester kedua ya. Iya. 4 kapal tersebut jadi ya. Iya. Oke. Sampai itu kita lagi proses juga untuk yang Ada rencana 2 lagi, Pak. 2 Oh, lagi dengan sedang proses. dengan yang bobot yang sama atau Iya, lebih Iya. besar? sama. sama sister-ship Pak, untuk kapal tunda. Oh, berarti yang 2 nanti itu akan selesai di akhir tahun 2023 Itu apa nanti 2020? 2024. 2024. Iya. Oke. Nah, Yang itu 2023 ini sudah proses Pak. Iya, Progres iya, fisiknya iya. sudah ada. Kalau yang 2024 ini kita lagi proses dibangun di mana, Bu? Di Tanjung Priok juga atau di di luar kota. Ada di Semarang dan Di Semarang di dan di Surabaya. apa namanya, dan di Surabaya. Surabaya. Ada Oh, shipyard oke. yang Iya. yang Oke. Iya. Oke. Nah, tuh sobat CSA udah dengar kan ya. Jadi apa namanya, IPC akan melakukan beberapa corporate action yang tentunya akan meningkatkan value daripada nilai saham dari perusahaan tersebut ya. Jadi ini benar-benar berkaitan dengan kinerja fundamental ya. Sobat CSA, semoga paparan dari emiten memberikan keyakinan kita ya tentang prospek investasi di pasar modal. Tetaplah di channel kami. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita ikuti pesan-pesan berikut ini.
Sobat CSA, terima kasih sudah masih tetap bersama kami ya. Sekarang ini kita akan memasuki segmen terakhir ya. Sebetulnya kita ingin memperpanjang tapi apa daya ya, ada waktulah nanti akan waktulah nanti membatasi kita ya. Jadi saya akan memilih beberapa pertanyaan, masuk di puluhan ya, luar biasa sekali ya. Pertanyaan-pertanyaan muncul ya. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya pikir yang mungkin perlu kita highlight dan mungkin perlu kita bold ya. Pertama itu tadi sebetulnya kita tanyakan, tapi nanti ketika kita akan lebih detail lagi, itu adalah bagaimana nih pihak IPCM ini dalam mencari klaster-klaster baru ya, dan juga mencari market-market baru nih Bapak Ibu. Sehingga nanti ini kan terkait dengan ekspansi yang akan dilakukan, terkait juga dengan mungkin capex-nya atau penjadian dana dan segala macam. Silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi memang dengan mergernya Pelindo Pak, jadi ini cerita flashback sedikit ya Pak. Dengan mergernya Pelindo memang ada 4 klaster. Jadi untuk di bidang peti kemas, non peti kemas, kemudian juga untuk logistik dan IPCM itu ada di bisnis jasa marin dan juga equipment port ya. Di situ tentunya kita akan fokus di core kita. Kita akan fokus di core kita, di pelayanan jasa pemanduan, penundaan dan juga jasa ini lainnya gitu ya, jasa pemanduan penundaan. Dan nanti pada saat kita mau memasuki potensi bisnis baru, tentunya akan terbuka kesempatan tidak hanya kita untuk masuk sendiri, tapi juga berkolaborasi berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain, baik swasta maupun juga sesama anak perusahaan dari Pelindo. Jadi di situ sih Pak. Terus kemudian kalau misalnya tadi juga sudah sampaikan luas banget nih. Benar. Tapi kan kita juga mesti ngukur kemampuan dalam artian kita sudah upaya untuk penyediaan armada saat ini. Dan tentunya kita akan evaluasi benar Pak. Kira-kira potensi-potensi mana yang layak untuk kita masuki prioritas dulu, step by step. Ini seperti itu sih Pak, perlu tetap dilakukan evaluasi lebih lanjut dulu sebelum kita benar-benar jump into jadi tidak ingin semua langsung diambil terburu-buru gitu. Tidak terburu-buru. Kita juga mesti hati-hati. Baik. Ya udah, oke. Lalu ada pertanyaan ini dari dari Amrih Halil ya, dari Universitas Indonesia. Nah, bagaimana nih kiat IPCM itu menghadapi era disruption seperti saat ini Pak? Silakan Bapak Ibu. Saya kira ini sudah banyak disampaikan ke kami. Sekali lagi ada 4 strategi yang kami laksanakan tadi. Saya ingin menekankan kekhasan mengenai kompetensi di SDM kita. Di SDM kita ini Bapak Ibu sekalian, entry barrier-nya cukup ketat. Pertama misalnya untuk SDM Pandu itu sendiri, mereka harus umur minimal 30 tahun. Bukan disyaratkan maksimal, tapi minimal 30 tahun. Maksudnya apa? Yang sudah pengalaman berlayar, Pak. Jadi tenaga-tenaganya data seleksi sedemikian rupa. Saya ingin cerita mengenai disruption atau apapun. Yang paling penting adalah kekuatan di dalam SDM ini yang harus kita benahi, sekaligus kita tonjolkan maksud kami. Jadi mereka itu ya, untuk mengambil certified Pandu tadi yang berlaku internasional itu ada pendidikan yang harus dilakukan selama 7 bulan, baik di kelas maupun di lapangan, on the job training langsung di kapal-kapal melompen istilahnya. Jadi ketika dia bergabung dengan IPCM, nanti akan pihak IPCM menyediakan atau sebelum dia bergabung, Pak? Kita melenggarakan misalnya dari kompeten authority ini perhubungan, dalamnya Departemen Perhubungan melaksanakan training, tetapi mengorganisasinya itu siapa saja bisa. Kebetulan Pelindo Group ini ada punya namanya IPC Corporate University. Kebetulan saya sebelum bergabung di IPCM menyelenggarakan training Pandu itu. Itu Bapak Ibu sekalian selama 6 bulan di training, syarat mereka adalah ahli nautika 3. Ahli nautika 3 dan belajar minimal 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun di luar dulu. Umur minimal 30 tahun baru boleh mendaftar untuk pilot itu. Itu baru nanti sertifikatnya keluar, nyatakan lulus, namanya pilot tingkat 2. Sertifikasi Pandu tingkat 2 untuk panjang kapal 0 sampai 150 meter, Pak. Lalu bagaimana untuk menghandle kapal 150 sampai 250? Itu dia harus melakukan training lagi, mengambil sertifikasi ketat berarti, Pak, tingkat 1.
itu harus ada 3 bulan lagi training Iya, dan iya. kemudian berlayar selama 2 tahun. Oh, jadi sebelum dapatkan itu harus tetap. Iya, harus melakukan mereka pertama harus mempunyai sertifikat Iya. tingkat 2 dulu, baru Iya. ke tingkat 1, dan harus pengalaman dulu selama 2 tahun melaksanakan pemanduan kapal yang ukuran tertentu. Oke. Kemudian ada lagi satu Pak, namanya Deep Sea Pilot, Oh. sertifikasi pandu laut dalam. Iya, iya, iya. Itu di Selat Melaka dan sebagainya, yang kedalamannya itu 15 meter lebih itu, dengan panjang kapal-kapal yang sangat besar itu. Nah, mereka ini harus ada pengalaman 10 tahun berlayar, Bapak Ibu sekalian. Jadi memiliki Benar-benar sertifikasi ketat ya. pilot tingkat 2, pilot tingkat 1, baru dia sebagai seorang pilot deep sea pilot ini tadi. Nah, 3 entry barrier ini nggak bisa sembarangan orang masuk Iya, gitu. itu benar-benar wah. Dan tuh ini Bapak Ibu sertifikasinya ini Bapak bisa lihat di website, bisa diklik namanya, sertifikat yang dia ambil apa saja, dan berlaku internasional. Iya, 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 iya. Iya. Makanya kadang-kadang kalau untuk rekrutmen ini Pak diikat benar ini, karena mereka harus mengganti biayanya. Selama Iya, 7 iya. bulan tuh berkisar antara 130 sampai 135 juta per orangnya. Tapi Untuk pelatihnya itu trainingnya dari lokal atau ada instruktur asing atau gimana Pak biasanya, Pak? Dari yang penyelenggaranya adalah Departemen Perhubungan Oke. dalam ini, dari mereka segala macam modulasinya tentu saja dari IMO Pak. Modulasi itu dari International Maritime Organization, kemudian diadop di sebagai National Competent Authority-nya itu Departemen Perhubungan, Ya, diselenggarakan oleh penyelenggara itu bisa siapa saja. Bisa oleh Departemen Perhubungan sendiri di lembaga trainingnya, atau kami di Pelindo yang punya IPC Cooperative University. Iya, iya. Mereka di kelas diajarin teori dan sebagainya. Nanti separohnya itu di kapal tundanya langsung Pak, langsung ikut kapal tunda, di situ dinyatakan layak dan sebagainya, baru lulus atau enggaknya di situ ditentukan. Oke, oke. Nah itu maksud saya tadi, Sangat disiplin saya ingin sekali. menjawab langsung mengenai, saya sih Kompetensi fokus ke SDM aja lah Iya, mengenai iya. ini ya. Saya kira Kompetensi menguatkan tadi, Pak, ya. itu saya kira itu akan jadi luar biasa. Dan ini Bapak Ibu kan mereka jadi bisa global player. Ini kan kita bicara mengenai strategi global nih Iya, Pak. Salah iya. satunya adalah kekuatan SDM ini. Iya, iya. Dan orang kita Indonesia ini dikenal sangat ramah, dan kalau bekerja di kapal-kapal asing itu termasuk yang disukai orang Pak. Oke, oke. Termasuk orangnya yang gampang bergaul, Ya, ya. mudah dan sebagainya. Nah, kira kompetensi inilah yang ingin kita perlu tingkatkan juga sih Pak. Justru itu yang terpenting Pak, ya, karena kan Saya kita kira berkaitan iya. keselamatan yang di awal tadi Bapak sebutkan. Persis Ibu, Pak. Ya. Itu Iya, nggak ada diskusi kalau untuk keselamatan. benar, benar, benar. Zero accident itu memang tujuan di setiap nggak ada no discussion, keselamatan yang paling utama. Iya, sebenarnya. wow. Bisnis itu mengikuti itu. Iya, iya. Oke, saya kira itu. Wow, hal menarik ya. Oke, ini tadi sudah mungkin ada sudah pernah ditanya tadi juga, tapi mungkin ada pertanyaan dari Oka Sudarsono, Pelindo Regional 2 Bengkulu. Nih, jadi mungkin masih saudara sepupu kali ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana pemenuhan target di tahun 2023? Pembunuhan target Iya, jadi 2023. Nah, ini yang tadi diinginkan iya, Pak iya, Ekin nih. ini makanya. Ini ada juga oleh Kayak nama Pak. Bengkulu ini. Makanya Oka Sudarsono Pelindo Regional 2 Bengkulu katanya. Iya, gitu iya, loh. iya, silakan. Ringkas saja sih Bu, ringkas saja. Pembunuhan target 2023 ya. Iya, Berarti iya. kita Berarti kan tadi termasuk- rencana tahun depan ya. Ya RKP-nya udah susun, akan Oh, menyusun iya. apa aja lah gitu loh Bu. Jadi kalau kita bikin target, tentunya kan harus lebih baik daripada saat ini kan Pak. Persis. Itu persis, udah ya. udah pakemnya kan gitu. Mhm. Nah, jadi targetnya untuk FPCM ya juga lebih tinggi. Oke. pastinya oke, itu. iya, iya. Terus pada saat kita sudah setting target, upaya-upaya semua pasti akan kita kerahkan untuk mencapai target itu. Iya, iya. Secara garis besarnya itu aja. Iya, Dan iya. dan tadi saya juga sudah kasih clue nih, gimana kita berani untuk invest kan gitu. Benar, benar. Invest, kapal ini belum jadi, yang Iya, tadi iya. 4 kapal itu belum jadi, ini kan pasti proses Pak. Insya Allah Sudah tahun ada depan mengontrak selesai. Bu ya. Kita sudah mau bikin lagi yang Wow, nextnya. berarti benar-benar ada ini nih. Ada Jadi, market khusus iya. sudah gitu ya, udah ada. Jadi kalau ada barang itu langsung sparkling gitu Ya, ya. iya. Wah, ini langsung bunyi alarm ini. Bling-bling Wah, gitu, bling-bling Pak. Kita gitu, nggak ya. menjanjikan, tetapi bukti yang menyampaikan fakta yang Iya, berbicara. Iya, iya. Iya, iya. Nah, dari sini sebetulnya para sobat CESA sudah bisa mengetahui ya, bahwa ketika terjadi penambahan tadi disebutkan oleh Bu Reni, yaitu ada kapal yang 4 biji yang akan selesai di semester kedua ya, dan beberapa kegiatan lainnya itu pasti nanti akan ujung-ujungnya akan meningkatkan kinerja daripada IPCM ya. Jadi sudah mulai kelihatan nih ya, bahwa memang di tahun depan ini nilai
value daripada IPCM itu akan meningkat, dan itu pastinya akan diikuti juga peningkatan harga saham. Itu seperti itu biasanya ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi di atas para rupiah sahamnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya mengharapkan nih. Hanya pegang saham kita. Sepertinya begitu nih Pak Edwin. Oke, ini kayaknya tadi udah ditanyakan dari Bagus Latif tentang strategi PCM ya. Oke, dengan tentang prospek juga udah ditanyakan juga ya. Jadi nah ini mungkin beyond kali, mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan kali ya. Strategi jangka panjang apa sih Bapak Ibu ya yang akan dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar? Ya ini mungkin sudah ada kayak semacam blueprintnya lah. Kira-kira 5 tahun yang akan datang itu IPCM akan di mana posisinya gitu loh. Ya. Kalau untuk kita sudah susun RJPP-nya ya Pak. RJPP itu kita sudah susun dari 2020 sampai dengan 2024. Okay. Nah, kalau kita ngelihat perkembangannya sekarang itu masih inline. Okay. Untuk RJPP kita. Jadi sebagai gambaran dari yang posisi sekarang aset kita 1,5 T Pak. Okay. Posisi semester ini 1,5 T. Nanti rencananya di 2024 tuh market cap-nya bisa sampai 3 T ya. Wow, berarti 100% loh. Ini naik loh 100%. Ini mesti di highlight nih 100% kenaikannya. Dan masih inline. Iya. Sampai saat ini. Oke. Tentu saja untuk menjawab ini Pak, mungkin di samping pertumbuhan organik, mungkin kita sudah rencanakan juga di jangka kita untuk pertumbuhan organik ini. Contohnya mungkin belum kita sampaikan sekarang, tetapi tentu saja itu bisa bermacam-macam untuk aksi korporasi yang kita lakukan tentu saja. Mungkin pada saatnya, tapi tidak dalam waktu dekat ini tentu saja. Tapi kan anorganik bisa mungkin akuisisi kapal daripada bikin misalnya kan hotel segala macam Bu ya. Iya. Oke. Ini juga termasuk tadi udah dijawab. Jadi kira-kira kalau Bapak dan Ibu lihat ya untuk kedepannya kira-kira apa sih yang menjadi tantangan ya dan peluang di tahun-tahun mendatang, yang kira-kira apa the biggest risk dari IPCM kalau menurut dari sisi internal? Kita harus tetap tumbuh sebenarnya Pak. Tetap tumbuh dalam artian kalau saya lebih ngelihat ke peluangnya. Peluang dengan mergernya Pelindo ini kesempatan di depan itu gede banget gitu. Jadi daripada memikirkan yang lalu-lalu mendingan kita fokus untuk pengembangan bisnis ininya ke depan. Dan dari captive kita sendiri, dari Pelindo kita saja itu untuk kita cover semua aja itu kita masih butuh proses gitu kan. Untuk penyiapan dan segala macamnya gitu. Jadi kita tetap fokus dulu di bisnis kita, at least untuk dalam waktu dekat ini ya, sampai kita taruhlah 5 tahun ini ke depan, karena yang di surrounding kita aja tuh masih banyak yang belum digarap gitu Bu. Oke. Nah gitu. Mungkin sedikit bocoran aja Bu ya bagi Sobat CSA ini kan dari JPP udah pasti udah dilakukan ditentukan beberapa poin ya. Kalau boleh tahu hingga tahun 2024 setelah nanti 4 kapal selesai di semester kedua, lalu di 2 kapal lagi menyusul. Nah, ada nggak sih rencana untuk buat kapal lagi Bu di samping 2 yang akan selesai nanti? Kita belum bisa bilang terlalu banyak ini ya. Saya terlalu banyak pengen tahu kali kepo tingkat tinggi nih. Selama marketnya itu Pak tetap ada tuh kita jadi pertimbangan utama kita investasi itu kan kita harus lihat balik modalnya dan sebagainya, dan memang kita sepanjang marketnya kelihatan atau pertumbuhan secara makronya kelihatannya sekarang cukup baik, kita tetap membuka peluang untuk penambahan belanja modal untuk kapal itu tetap kita karena tadi sekali lagi core bisnis kita kan di pandu tunda narik kapal istilahnya. Alat utamanya ya kapal tunda itu. Sehingga kami sangat fokus ke sana. Memang bisa beli, bisa bikin, bisa juga sewa dan sebagainya. Alternatifnya banyak sebenarnya. Kerjasama dengan pihak ketiga sehingga membuka peluang yang mana yang paling efisien sebenarnya bagi kita. Baik Bapak Ibu, sebelum ini berakhir ya, karena terus terang ini masih banyak hal yang bisa kita eksplorasi ya dari Bu Reni, dari Pak ini ya. Tentang IPCM ya. Ini saya mohon nih Pak untuk closing statement dari IPCM ya untuk para peserta
unboxing ya. Dipersilakan Bu. Saya kira satu Ini atau aja Pak kalau Edi. dari saya nanti Ya. tetaplah bersama IPCM ya. Asik. Kira-kira itu, dan sahabat tough and spirit kita tetap mengutamakan pemegang saham dan para pemegang saham yang potensial. Silakan merapat ke IPCM. Kita terbuka. Nanti kalau mau main ke IPCM juga kita sangat terbuka. Saya kira itu. Oke. Ya. Ibu ada sedikit? IPCM tetap berkomitmen Pak Oke. untuk mendukung pemulihan perekonomian dan juga perdagangan, karena kita sama-sama tahu ini kita semua lagi berupaya untuk pulih semua. Iya, iya, iya. Dan ini juga sudah kita buktikan dalam artian 2021, 2020, 2021 semester 1 ini kita bisa kok. Iya, iya. Dan juga tentunya IPCM juga akan melakukan upaya-upaya juga yang dari sisi internal. Iya, iya. Jadi semuanya akan dilakukan untuk lebih baik peningkatannya, baik dari sisi standar operasional dan juga dari sisi SDM-nya. Kita optimis Pak, harusnya bisa terus tumbuh. Dan tadi jangan lupa tetap bersama. Asik. Stay with us. Itu tagline-nya tuh, jangan lupa stay with us. Plus IPCM. add more gitu ya. Nanti Mbak Edwin lah yang ini groomingnya. Baiklah Sobat CSA, ya nggak terasa memang ya sudah lebih kurang lebih dari 1,5 jam ya unboxing emiten sudah kita lalui ya. Semoga acara ini bermanfaat bagi emiten ya. Jadi Pak, kalau kita undang lain kali mungkin jangan jerah Pak ya, karena terus terang kita butuh lebih bisa berkomunikasi langsung ya dengan pihak emiten ya dan juga masyarakat Indonesia, dan secara khusus pastinya ya untuk untuk para sobat CSA nih ya, dan juga kepada masyarakat pasar modal ya. Sampai jumpa pada unboxing emiten berikutnya dengan menghadirkan emiten-emiten dari berbagai sektor ya. Jangan lupa sekali lagi ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami serta follow Instagram kami @CSA_award ya. Saya Tweet Subaya ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat sore dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat sore. Sore. Terima kasih.